Jangan dikira sakaratul maut itu mudah. Nanti saat peristiwa itu terjadi, akan ditampakkan kebiasaan-kebiasaan orang yang akan wafat itu. Jika terbiasa dia berbuat maksiat, maka maksiat akan ditampakkan dalam benaknya, membuat kacau keadaan pikirannya. Itu yang menyebabkan pikirannya sering meracau, mulutnya sering mengacau, tindakannya tidak terukur. Kadang pukul sana, pukul sini, kadang macam-macam mengamuk dan sebagainya. Itu tidak mudah. Saya katakan pada anda kalimat saya yang sangat penting ini. Ada orang-orang, kata Allah dan kata Nabi, kata Rasulullah, di alam kubur, bahkan nanti di akhirat ingin kembali ke dunia karena ingin memperbaiki amalnya. Dan mereka tidak punya kesempatan. Anda sampai malam ini masih punya kesempatan untuk berubah. Kalau kalimat ini belum mampu membuat anda berubah sampai dengan malam ini, maka dengan cara apa lagi anda mesti diingatkan bahwa suatu saat anda pasti akan berpulang. Dan kita yakin kita akan meninggal. Silahkan, kalau anda tidak akan meninggal, silahkan. Anda santai-santai aja. Kita akan lihat siapa yang lebih duluan. Apakah anda meninggalkan dunia, atau dunia yang mengatakan anda selamat tinggal. Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Keramat bukan pohon yang rindang. Keramat bukan makam di atas bukit. Keramat ibumu yang ada di rumah. Kenyangkan ibumu, belikan baju terbaik, senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Muliakan ibu, senangkan hati ibu. Ada makanan sedikit antar bagi dua. Mak, aku tak bisa beli banyak. Salat belum dimengerti bacaannya. Puluhan tahun salat tidak mengerti apa yang dibaca dalam salat. Mau sampai kapan? Bagaimana salatnya bisa khusyuk kalau tidak paham apa yang dibacakan? Al-Quran belum sempat dipahami. Jangankan menghafal, sudah puluhan tahun untuk baca saja nggak sanggup bacakan dengan baik. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Bukankah hadisnya sahih? At-Tirmidzi nomor hadis 2015 itu, saat seseorang akan masuk surga, maka perintah pertama yang dimintakan oleh Allah adalah membacakan Al-Quran yang ia biasa bacakan saat di muka bumi. Faqra wartaqi fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika fil jannah. Baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia itu, akhir bacaan Quranmu itulah kedudukanmu di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perhatikan anak-anak di Palestina dengan keadaan yang sangat terbatas, anak-anak di Libya dengan keadaan yang tidak mudah. Ada kebiasaan calon penghuni surga yang sering dikerjakan di bumi. Jadi kalau anda melihat orang seperti ini, kata sebagian pakar tafsir, itu orang adalah orang ahli surga yang sedang anda lihat di bumi. Dan surganya itu surga spesial. Di surganya persis di taman surga, tempat yang paling indah di surga itu. Apa kebiasaan orang ini? Itu orang suka istighfar menjelang subuh. Di malamnya dia bangun, dia tunaikan tahajud, begitu menjelang subuh dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18, paling kanan di pertengahan di mushaf. Nyari kesalahan orang itu susah loh. Udah dapat rugi. Kenapa? Begitu kita dapat kesalahan orang lain kita share, maka kita mengambil dosa dari kesalahan itu untuk kita tanggung. Capek banget sih ngambil dosa ya. Kita cari mana kesalahan orang. Oh ini ada nih. Kita ambil, lalu kita buka aibnya, kita share, berarti kita sudah menanggung kesalahan itu. Kalau kita simpan, kita nggak ikut menanggung. Kalau kita kasih tahu ke orangnya supaya dia memperbaiki diri, maka kita dapat pahala dan dia juga kalau memperbaiki diri dapat pahala. Kalau ada orang berbuat satu kali dosa dan dia salah, kata Allah, kamu urus dulu dosa itu, bersihkan dulu. Karena di akhirat lebih besar hisabnya. Jangan pulang dulu, sebelum engkau hapuskan semua itu, aku beri kesempatan. Kalau engkau mau memperbaiki diri, aku akan turunkan sifat ghafir untuk menerima taubatmu. Turun, diampuni. Sifat manusia nggak sekali salah. Karena manusia itu tempat salah, ingat. Yang sempurna itu malaikat, ingat kalimat ini. Yang sempurna hanya malaikat, jangan harapkan kesempurnaan dari manusia. Ternyata membahagiakan hati orang lain itu nilainya sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Nabi ditanya tentang amal apa yang paling disukai Allah, yang biasanya Nabi jawab itu jihad, yang biasanya Nabi jawab itu sholat tepat waktu, yang biasanya Nabi jawab berbakti kepada orang tua, haji ke Baitullah, dan segala macam jawaban-jawaban yang keren. Ternyata kali ini Nabi menjawabnya, salah satu di antara amal yang juga disukai oleh Allah itu adalah membahagiakan hati orang lain. Ini menunjukkan bahwa membahagiakan hati orang lain itu nilainya tidak kalah penting dan tidak kalah istimewa dengan amal-amal lain yang disukai Allah juga. Anda tunduk, saya akan berikan apa yang kamu minta kata Allah.
Jadi mohon maaf ya, kalau selama ini Anda memohon dan belum terkabulkan, jangan-jangan selama ini kita belum patuh pada Allah. Orang tua saja kita patuhi, apa yang kita minta dikasih. Kadang yang nggak kita minta itu dibeliin gitu. Kita patuh pada Allah, apa yang Allah nggak punya. Jadi kalau selama ini Anda berdoa belum terkabul, jangan-jangan bukan nggak dikabulkan, kitanya yang belum patuh. Saya bermohon kepada Anda semua, kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah jadi baik, maka waktu kita terbatas. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Ya, sudah, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita, dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu, insya Allah akan jaga kita dalam kemuliaan. Saya mohon pada Anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan. Ya Allah, mohon ya Allah. Tadi Hidayat pernah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Masalah apapun kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu Inginnya ke surga ringan diucapkan di lisannya, tapi perbuatan tidak mencerminkan itu. Bisa nggak teman-teman sesekali pajang di cermin? Lalu setelah cerminan terlihat, lihat mata Anda, berapa kali mata Anda bermaksiat. Lihat lisan Anda, berapa kali lisan Anda berbuat salah. Lihatlah kemudian wajah Anda dan katakan, saya pengen ke surga dengan segala kesalahan yang Anda bawa. Apakah sanggup lisan Anda mengatakan, ya Allah berikan surga? Ali bin Abi Thalib sedang bertarung. Ketika kemudian pedang musuhnya jatuh. Saat akan menebasnya, tiba-tiba musuhnya meludahinya. Perhatikan kalimat ini. Begitu, ini kisah nyata, diludahi Ali. Begitu diludahi, tiba-tiba beliau tidak jadi menebasnya. Tidak mengeksekusinya. Ditanggalkan, ditinggalkan. Orang ini heran. Anda bayangkan di peperangan tinggal eksekusi, nggak jadi. Diludahi. Orang ini bertanya, kenapa Anda tidak jadi membunuh saya? Kata Ali, saat yang pertama saya melakukan karena Allah. Tapi begitu Anda ludahi saya khawatir saya mengerjakannya karena nafsu saya, karena tidak suka dengan Anda. Dan saya melanggar ketentuan Allah. Maka saya tinggalkan karena Allah melarang saya untuk mengeksekusi sesuatu hanya karena mengikuti hawa nafsu saya. Apa yang terjadi? Dia tidak mengambil pedang yang lain untuk mengeksekusinya. Tapi dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang dimaksudkan berperang dengan takwa, bukan dengan jiwa nafsu. Ya Allah Ta'ala alam. Yaumul qiyamah. Tibanya hari kiamat. Tibanya hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa bebasnya, tapi lugas dan tegas, seakan Allah ingin mengatakan, hei, kalau besok kamu dihisab dari pergantian waktu yang telah kami lalui, dari masa yang telah kami berikan kepada kalian, dari setiap perganti tahun, tahun baru, kalau tiba-tiba besok kiamat, bekal apa yang telah kamu siapkan untuk menjunjung itu? Bekal apa yang telah kamu hadirkan untuk menghadapi hari kiamat? Jangan-jangan selama ini sibuk dengan dunia. Jangan-jangan selama ini sibuk dengan kehidupan dunia, lupa menyiapkan kehidupan akhirat kita. Jangan sampai kata Allah seperti orang-orang sebelum kalian, terlena dengan urusan dunia, lupa dengan permainan dunia. Karena itulah waktu kemudian semakin dilewati, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah dan Al-Quran tidak memiliki kesan lagi. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda. Bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Kalau antum sehari berusaha, nggak dapat apa-apa, tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah? Tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu.
Karena dunia itu sifatnya sementara. Dunia itu emang kayak gitu tabiatnya teman-teman. Tabiat dari dunia itu adalah lelah. Sehingga kalau ada orang yang menghindari capek dengan tidak ngapa-ngapain, itu hal yang agak klise dan naif. Bagaimana dia bisa menghindari lelah? Bagaimana dia bisa menghindari ta'ab? Bagaimana dia bisa menghindari bosan? Sedangkan dia masih berada di sebuah tempat, bumi, dunia yang tabiatnya memang tempat bersusah payah dan lelah. Satu-satunya cara menghindari lelah yang tidak perlu lagi bersusah payah itu hanyalah masuk surga. Jadi siapapun yang punya masalah, maka solusinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya hajat, maka kuncinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya mimpi, maka untuk mewujudkan mimpinya adalah sholat subuh. Siapapun yang ingin menjadikan keajaiban itu nyata, maka menyatakan keajaiban itu adalah dengan sholat subuh. Siapa yang pengen melihat mukjizat dalam hidupnya, sholat subuh. Kalau sedang punya persoalan, yakinkan pada diri kita bahwa Allah pasti akan memberikan solusi. Kata Allah, hei orang beriman, dalam keadaan suka ataupun duka, aku pasti akan perhatikanmu. Aku gak akan pernah meninggalkanmu. Tanamkan pada dirimu, kalau punya kesulitan sekarang, jangan kau banyak keluhkan. Bukankah dulu pun kau punya banyak kesulitan dan aku telah tuntaskan? Maka apakah 1000 kesulitan yang dulu yang telah aku selesaikan, berikan solusi, akan dikalahkan dengan satu persoalan ini saja? Tidakkah engkau mengingat persoalan-persoalan di masa lalu? Yang saat engkau lahir, aku datangkan orang tua untuk merawatmu. Aku berikan rezeki untuk membuat engkau tentram. Maka dari 1000 persoalan yang telah aku selesaikan terdahulu, aku berikan solusi. Apakah tidak engkau ingat untuk memberikan kekuatan pada dirimu? Hei, dulu pun pernah diselesaikan, maka yang ini pun pasti akan dituntaskan. Anda sekolah tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3, S4, kerupuk 2, sampai tinggi. Pendidikan itu tidak membuat Anda dekat dengan Allah. Untuk apa? Anda meninggal juga. Bekal apa yang Anda bawa kemudian menghadap kepada Allah? Yang paling dahsyat, sudah tinggi-tinggi, dunia juga kemudian tidak baik, akhirat gak punya bekal, mau jadi apa? Anda menginginkan surga, tapi begitu terlena dengan dunia. Banyak, luaskan rumahnya, banyakkan kendaraannya, meninggal, tidak dibawa semua itu. Lupa Anda dengan sholat. Bahkan mohon maaf, jangankan yang sunnah, yang fardu pun kadang terlambat. Ada orang ketinggalan sholat sunnah, hatinya gelisah. Anda yang cita-cita masuk surga Firdaus, terlambat sholat fardu, kok biasa-biasa saja. Sahabat bukan, tabiin bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan. Sampai hari ini tidak ada satupun, satu huruf pun ayat Quran turun karena kemuliaan Anda. Jarak rumah Anda ke masjid tidak lebih jauh dibandingkan dengan sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum. Masjidnya lebih bagus dibandingkan zaman dulu. Karpetnya empuk, AC-nya begitu bagus, luar biasa nyamannya, suasana masjid enak. Kalau dengan semua ini belum menyentuh Anda sekedar menunaikan sholat di masjid, tunjukkan, buktikan kepada Allah apa yang menjadikan Anda layak untuk masuk ke dalam surga. Cobalah kemudian sejenak saja, sepersekian menit kita diam sejenak, tanyakan pada jiwa kita, istafti qalbak, kemana hidup kita ini? Sudah benarkah puluhan tahun saya beraktivitas? Sudah benarkah puluhan tahun ini misi yang saya emban? Sudah benarkah jalan hidup saya? Bagaimana kalau sekarang saya wafat? Saya berikan rumus cepat. Kalau ada orang masih merasa kurang nyaman, gelisah, dan khawatir bila diwafatkan, di saat itu dia merenung, ini sudah fitrah menunjukkan ada kekurangan bekal yang ada dalam jiwanya. Dan merasakan ada bekal yang kurang untuk dibawa pulang. Yang paling mencengangkan dan paling irasional, sudah tahu bekalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya, kok sisa yang diberikan masih main-main juga? Kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga? Anda harus kenal dengan malakul maut. Kalau tak kenal, maka Anda tak akan siap untuk kembali kepadanya. Kalau Anda kenal, maka siapkan amalan saat dia datang, kita siap. Apa di antara amalannya? Dipanggil dengan indah di Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Kalau tak percaya, abai dengan dunia, sila. Allah sampaikan, Anda nanti hidupnya saat akan wafat akan sulit, bahkan dipukuli oleh malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Tak percaya? Sila. Wafat dia, masuk ke alam kubur. Allah sampaikan, sebelum kau wafat, siapkan dulu supaya engkau mendapatkan anugerah di alam kubur dan nikmat indah. Kau siapkan amalan di malam pertama dunia, kenapa tak kau siapkan amalan pertama di alam kubur? Perang kuburmu banyak nikmatnya. Dada kita itu sesek tergantung kelapangannya, bukan tergantung masalahnya. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek.
Ada orang yang masalahnya udah luar biasa, dia masih kayak biasa-biasa aja. Kenapa? Bedanya bukan masalahnya, tapi yang membedakan itu adalah syarhus sadarnya, lapang dadanya. Nah, kalau kita mau meninggal tahu amal kita masih sedikit, dosa kita masih banyak. Dosa sudah pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal belum tentu diterima. Berapa sering kita berbuat maksiat, berapa sering kita beramal. Sampai detik hari ini kita hijrah, sampai detik hari ini hitung berapa waktu kita sudah berhijrah dan benar dalam beramal, dan berapa waktu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa pasti dicatat. Amal kita belum tentu diterima. Semua antum daftar, lalu kita meragukan perjumpaan dengan kematian kita. Padahal kematian itu pasti datang kepada diri kita, cepat atau lambat, suka tidak suka, mau tidak mau. Gak bisa malaikat datang kepada kita mau mencabut nyawa kita bilang ntar dulu, aku belum siap. Gak bisa. Kematian tidak pernah menunggu taubat kita. Orang yang punya ikatan itu ciri lisannya la yasraqu min qaum. Jangan saling cela. Jangan saling cela. Jadi lisan orang yang punya hubungan dengan Allah itu, karena Allah maha baik, Allah itu suci, maka yang punya hubungan dengan Allah tidak akan menodai kebaikan Allah dengan menggunakan lisannya pada yang kotor. Dia akan bicara yang baik-baik. Lihat kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik, kalau tidak bisa diam saja. Pilihannya cuma dua. Imma Anda katakan yang baik, kalau nggak bisa Anda diam. Di lisan orang beriman yang punya hubungan dengan Allah, dia nggak akan memilih yang ketiga. Jadi kalau lisannya mulai berkata kotor, maka ada yang salah dalam keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Cek sampai ke ujung kaki. Kata Allah, kamu jangan sombong, kamu pasti butuh dengan saya. Awas, hati-hati. Setiap manusia pasti akan diberikan oleh Allah situasi untuk menyebut Allah, untuk menunjukkan dia makhluk bukan Tuhan. Makanya kata Allah, orang sombong yang tidak mau berdoa minta padaku, aku paksa dulu. Kalau sampai dipaksa pun gak mau berdoa, aku tenggelamkan di neraka jahanam. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang yang sombong gak mau berdoa, aku tenggelamkan di neraka jahanam. Awas, hati-hati. Karena itu seringkali kita mengalami situasi yang situasi itu memaksa kita berdoa supaya menyebut Allah dan mengakui kita bukan Tuhan. Anda bukankah saat akan mengawali pekerjaan Anda berdoa? Bukankah saat akan belajar Anda berdoa? Bahkan dalam situasi yang tidak kita inginkan pun kadang datang. Engkau kerjakan ibadah karena aku jadikan kecil dunia, tundukkan untukmu, mudah. Tapi kalau engkau berpaling padaku bermain-main dengan dunia, maka aku akan jadikan engkau tertunduk mencari dunia. Capek tuh, 24 jam capek, cuma putar-putar, berangkat kerja, berangkat gelap, pulang gelap, cuma tidur, balik lagi, nulis, capek sendiri. Begitu dapat sakit, sholat gak sempet, tahajud gak bisa, baca Quran gak ada. Aku tundukkan engkau capek dalam urusan dunia, dan engkau tidak akan mendapatkan dari rezeki itu, tidak akan mendapatkan apapun dari rezeki itu kecuali sesuai dengan apa yang telah aku tetapkan. Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti dirubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Di antara petunjuk yang penting yang boleh jadi mempercepat terkabulnya doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang kita membutuhkan inti permohonan itu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita, adalah Quran surah ke-2 Al-Baqarah misalnya di ayat 186 yang memberikan kriteria-kriteria percepatan pengabulan doa yang dimohonkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila ada di antara hamba-hambaku bertanya kepadamu, anni, tentangku. Mereka bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangku, ingin mendekat kepada aku, ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena motif hamba yang mendekat kepada Allah umumnya mereka ingin berdoa, mereka ingin bermohon, mereka ingin bersimpuh kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib, maka lekas sampaikan kepada mereka, sungguh aku amatlah dekat. Sesuatu ayat, suatu penegasan yang memberikan kelapangan dan ketenangan kepada jiwa. Jika seorang bertanya kepada Anda, di manakah si fulan? Lalu Anda berkata, iya, dekat. Iya, sebentar lagi tiba. Iya, akan datang. Maka ini lebih memberikan ketenangan dibandingkan kita berkata misalnya, belum didapati informasinya. Aku belum tahu di mana dia berada sekarang. Aku belum tahu seperti apa dia akan datang. Maka sebelum hamba menduga dan mencari-cari, Allah menjawab, fa inni qarib, maka tanamkan pada jiwamu, kuatkan pada ragamu, aku amatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kedekatan itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala kemudian merespon, ujibu da'watad da'i, maka aku akan senantiasa menjawab satu doa yang disampaikan oleh setiap pendoa, permohonan yang disampaikan oleh setiap hamba. Idza da'ani, jika ia berdoa kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat doa di ayat ini digambarkan oleh Allah. Ingat pesan saya, kalau Anda kejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau Anda kejar dunia, akhirat akan meninggalkan Anda. Kita kesini untuk ibadah, sholat, taklim. Dunia ikut. Begitu selesai, ada kopi, ada sarapan, ada pisang. Dunia tuh. Tapi kalau kesini cuma nyari pisang, akan dapat. Udah akhirat gak dapat, pisang gak kebagian. Paling gak enak tuh. Akhirnya bikin status, ternyata di Al-Azhar gak ada pisang. Enak kesini mau cari pisang, mau cari ilmu. Pagi kita bangun sampai sekarang, berapa kali, saya tidak katakan kita, mata ini melihat yang salah berapa kali? Lihat handphone, ya, ternyata ada gambar yang tidak pantas, ada video yang tidak elok untuk dilihat, itu baru mata. Berapa kali pikiran kita berbuat keliru berpikir sampai dengan detik ini? Berapa kali telinga mendengar yang keliru, ya, sampai ke ujung kaki, kalikan. Berapa tahun kita menjalani kehidupan, berapa bulan, berapa hari terbayang, dan dalam saat yang bersamaan kita masih mengharapkan surga. Pasti akan ada satu bagian episode dalam hidup kita itu yang menghunjamkan kesadaran kepada jiwa kita, apa saya harus begini selamanya? Kenapa saya nggak berubah? Saya kan wafat juga, apa nggak punya peluang saya ke surga? Pasti ada perasaan itu. Nah, ketika itu sudah ada, rumus Qur'annya cepat ambil. Jangan didiamkan. Itu artinya tanda sayang Allah sudah turun. Jangan ditinggalkan dan jangan dengarkan orang. Ah, kamu udah tanggung lah, udah jadi begini, nggak akan diterima taubatnya, nggak akan macam-macam. No. Jangan dengarkan makhluk, karena sudah ada yang begitu, namanya iblis. Maka jika ada orang yang digoda kepalang tanggung dengan perbuatan dosanya, maka dia sedang digoda dengan perbuatan iblis yang pertama. Iblis punya peluang untuk tobat, tapi ketika diminta tobat dia mengatakan, tanggung sekalian ya Allah, beri aku kesempatan aja untuk godanya Adam. Aku ingin buktikan aku lebih hebat dibandingkan Adam. Kita beda. Ada salah satu ayat yang bisa memberikan inspirasi kepada kita, diterapkan di setiap kehidupan, termasuk ketika akan berinteraksi dengan Al-Quran. Doa ini tercantum di Quran surah ke-21 Al-Anbiya di ayat 87 sampai 88 pada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna 'an lan naqdira 'alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini dawamkan doa ini.
Termasuk kalau kita ingin berusaha berinteraksi dengan kebaikan. Kayak kita misalnya mau coba menghafal Quran, kayak kita mau coba membaca Quran dengan baik, atau kita coba misalnya mendapatkan kesuksesan dalam pekerjaan, atau kita mengatasi gangguan dalam kehidupan. Ini masuk semuanya. Kenapa? Karena dasar pertama, ini ada 3 bagian di doa ini yang penting kita garis bawahi. Pertama, la ilaha illa anta. Ya? Awas. 2, subhanak. 3, inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau kita zikirkan misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat la ilaha illa anta, yakni la ilaha illallah. Itu sahabat Nabi itu sebelum berangkat sholat dulu di rumah. Kadang nunggu sampai suruh, maaf di masjid, ke masjid. Dari masjid mulainya, di berangkat ke kantor itu tenang gitu, enak. Udah gitu pulang dari kantor, Pak, ini rahasia ya. Itu mereka nggak langsung pulang ke rumah. Diselesai bekerja, mampir dulu ke masjid, Pak. Kalau Bapak mau praktekkan silahkan ya, pulang dari kantor ke masjid dulu. Dan itu auranya, keadaan dirinya akan beda, Pak. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor, aura masjid. Dan begitu Anda pulang dari kantor, bekerja ke masjid dulu. Ya, wudu, sholat. Anda sebelum berangkat bermohon kepada Allah diberikan rezeki yang baik. Pulang dari ikhtiar di kantor ke masjid dulu. Bertawakal kepada Allah dengan ikhtiar yang telah dikerjakan. Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Sekarang aku bertawakal dari rezeki apa yang telah Engkau tetapkan. Pulang ke rumah yang dibawa aura masjid, tenang. Dia melihat istri itu enak gitu. Sholat tahajud itu punya 4 kemuliaan yang tidak akan ditemukan di sholat apapun. Itu cuma malam, waktunya malam ya. 1, Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya, ditempatkan di tempat terbaik. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas dibimbing supaya mudah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar. Yang keempat, kalau sedang bekerja diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, Masya Allah, Allah langsung yang tolong tanpa perantara. Demi Allah saya katakan, tolong catat ini ya nasihat saya. Kalau Anda titipkan anak-anak Anda menghafal di tempat-tempat hafalan, termasuk di pesantren, tolong cek cara menghafalnya. Apakah jadi hudan atau tidak? Karena banyak sekarang orang yang hafal Quran, hafal surah-surah tertentu, tapi nggak jadi hudan dalam hidupnya. Penghafal Quran penipu ada, penghafal Quran preman ada, penghafal Quran pemalsu ayat ada, penghafal Quran tukang bolak-balik ayat ada. Berarti suratnya nggak menjadi hudan dalam dirinya. Jadi ada banyak orang sekarang menghafal Quran, cuma caranya keliru, nggak jadi hudan. Di penghafal Quran itu Allah tidak melihat berapa juz yang dia hafalkan sampai dia wafat, tapi melihat apakah Quran itu jadi petunjuk dalam hidupnya atau tidak. Sholat Anda 2 rakaat, begitu Anda sholat atau sholat wudu, begitu Anda sholat tenang hati, Pak. Walaupun mungkin solusi belum datang, tapi ketenangan itu bagus. Dan tenang itu setengah dari solusi yang kita dambakan. Nggak percaya silakan. Kata Allah baca Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, ya. Anda belum bisa sholat, ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Demi Allah saya katakan, begitu mushaf dibuka, ketenangan akan tiba. Apalagi ketika dibacakan itu. Ya Allah, saya ikhlas dengan musibah ini. Buka suratnya Al-Ikhlas. Makanya Nabi sering memberikan fadilah dalam surat Al-Quran. Yang sedang bersedih baca surat Yusuf, ya. Yang ingin diperluas rezeki mudah baca surat Al-Waqi'ah. Yang ingin diberikan naungan di hari kiamat seperti 2 awan yang melindungi baca Al-Baqarah dengan Ali Imran. Ada. Yang ingin dijaga di alam kubur jasadnya baca Al-Mulk. Ada. Semua punya faedahnya. Niatkan dengan benar. Jangan pernah simpulkan sesuatu untuk ke depan karena kita belum tahu masa depan. Kalau dalam bahasa hadis qudsi itu begini, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan aku telah bagi rizkimu, itu pasti aku akan berikan. Gak usah terlalu capek mencari rizki. Tinggal engkau beraktivitas, bergerak, bekerja, aku akan berikan. Kata Allah, sepanjang kita yakin. Perhatikan kalimat ini yang dahsyat. Kalau engkau niatkan kepentingan aktivitasmu untuk ibadah kepadaku, aku akan mudahkan urusan rizkimu sehingga engkau merasa lapang dalam ibadah dan cukup untuk mendapatkan rizki itu. Jadi bukan ingin tapi cukup. Cukup itu sesuai kebutuhan, jadi nikmat roh kita. Orang yang mohon maaf terlalu banyak keinginannya, itu yang menjadikan beban hidupnya jadi berat. Kata Allah, jika Anda punya kesulitan dalam hidup, apapun jenisnya, maka terimalah itu dengan sabar. Lalu mintakan solusinya kepada Allah. Logika sederhananya begini. Kalau bapak ibu ada kesulitan tentang perihal tertentu, maka Anda akan mencari pakar untuk menyelesaikannya.
Handphone rusak, perginya kan ke tukang handphone kan, servis di situ. Motor ada masalah, pergi kemudian ke bengkel. Baik, fisik ada masalah, pergi ke dokter. Jelas ya? Sekarang hidup kita punya masalah, maka yang bisa menyelesaikan semua itu kita harus datang kepadanya. Siapa itu? Carilah yang tidak punya batas dalam pemberiannya. Bukan cuman sekedar memperbaiki motor Anda dengan kun fayakun dan ditunjukkan kepada bengkel terbaik. Bahkan ia mampu mendatangkan motor yang lebih baru. Maka ketika Anda memohon kepadanya, kata Allah, saya akan panggil engkau setiap hari supaya engkau bisa menyambut. Kalau besok kamu dihisab dari pergantian waktu yang telah kami lalui, dari masa yang telah kami berikan kepada kalian, dari setiap perganti tahun, tahun baru, kalau tiba-tiba besok kiamat, bekal apa yang telah kamu siapkan untuk menjunjung itu? Bekal apa yang telah kamu hadirkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Karena itu semua mengatakan, diungkapkan dengan kalimat ghad. Bisa Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liyaumil qiyamah. Tapi kenapa Allah mengatakan ghad? Yang dalam bahasa kita diartikan besok. Semua ahli tafsir mengatakan litaqrib, untuk menghunjamkan ke dalam jiwa kita rasa seakan itu, bayangkan kiamat kalau besok terjadi di hadapan kita. Bekal apa yang kita bawa? Ragam harta benda yang sudah Anda koleksi, rumah yang luas, kendaraan yang begitu membentang dengan ragam yang sangat luar biasa, pakaian yang bagus-bagus, perhiasan yang melekat di tubuh. Demi Allah saya katakan, kalau Anda wafat di hari ini, bagaimana hisab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kiamat terjadi besok, apa persiapannya, kata Allah? Dan kiamat terkecil itu kematian. Kiamat terkecil kematian. Quran surah ke-32 di ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap yang berjiwa itu satu saat akan tiba waktunya, datang utusan Allah malakul maut untuk memisahkan kehidupannya dengan maut itu dari kehidupan dunia menuju hisab persiapan akhiratnya. Dan semua ulama sepakat kiamat terkecil, kiamat kecil itu ya kematian. Kalau ingin bagus dalam introspeksi, kalau ingin benar dalam muhasabah, lepaskan dulu seluruh kecenderungan dunia kita. Kemudian tanyakan pada hati kita yang paling dalam, sudah benarkah cara hidup kita sampai dengan detik ini? Seakan-akan Allah ingin mengatakan pada kita, coba merenung sejenak. Bukan dengan kembang api itu, bukan dengan petasan itu, bukan dengan pesta itu, tapi dengan jiwa Anda, dengan hati Anda, dengan kolbu Anda, dengan jiwa yang Allah berikan kepada kita. Cobalah kemudian sejenak saja, sepersekian menit kita diam sejenak, tanyakan pada jiwa kita, istafti qalbak, kemana hidup kita ini? Sudah benarkah puluhan tahun saya beraktivitas? Sudah benarkah puluhan tahun ini misi yang saya emban? Sudah benarkah jalan hidup saya? Bagaimana kalau sekarang saya wafat? Satu kali beliau duduk dengan para sahabatnya mengatakan, ana mushtaqun bi ikhwani. Saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabatnya, alasna ikhwanak? Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh sallallahu alaihi wasallam ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Umar bin Khattab pernah berkata seperti ini, aku tidak takut sesuatu hilang daripadaku, karena aku tahu selain takdirku maka tidak akan pernah menjadi milikku. Aku pun tidak gelisah dengan sesuatu yang aku miliki kemudian aku kehilangannya. Kenapa? Karena aku tahu sesuatu yang bukan jadi milikku bagaimanapun tidak akan pernah menjadi milikku. Begitu sebaliknya, aku tidak pernah risau dengan apa yang belum aku dapatkan saat ini, karena aku yakin kalau itu semua akan miliki maka akan datang dengan cara apapun. Santai
aja. Ikhlaskan, relakan. Kalau bukan punya kita, maka akan hilang. Kalau tetap punya kita, maka akan datang ke kita. Kalau ada orang berbuat satu kali dosa dan dia salah, kata Allah, kamu urus dulu dosa itu, bersihkan dulu. Karena di akhirat lebih besar hisabnya. Jangan pulang dulu, sebelum engkau hapuskan semua itu, aku beri kesempatan. Kalau engkau mau memperbaiki diri, aku akan turunkan sifat ghafir untuk menerima taubatmu. Turun, diampuni. Sifat manusia nggak sekali salah. Karena manusia itu tempat salah, ingat. Yang sempurna itu malaikat, ingat kalimat ini. Yang sempurna hanya malaikat. Jangan harapkan kesempurnaan dari manusia. Itu saat kita akan pulang. Dan kita akan wafat. Kalau kita nggak berbekal sekarang, maka malu kita menghadap Allah. Apalagi banyak berbuat maksiat. Berani nggak menghadap Allah di kemudian hari dengan maksiat yang dikumpulkan? Apa nggak takut ya? Makanya ketika kita kumpulkan bekal itu untuk pulang. Karena suatu saat kita pulang. Dan semua akan ditampakkan. Nampak saat sakarat, tampak. Jangan selalu mengartikan jannah dengan surga. Karena asal kata jannah itu artinya kesuksesan, kebahagiaan yang belum tampak. Surga, kenapa disebut dengan jannah? Karena itu puncak kebahagiaan kita yang belum nampak sekarang. Kalau iman kita ingin kuat, ingin mantap, maka yang pertama, man amana billah, dia mesti yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah. Ingat Bu ya, Pak ya, iman itu pengertian dasarnya yakin jangan ragu. Itu poinnya. Yakin jangan ragu. Ya, semua yang yakin-yakin itu sudah pasti amalan hati, Pak. Sudah pasti hati itu. Bukan amalan lisan. Kalau lisan bisa berubah. Kalau sudah sampai ke hati jadi komitmen. Ya, aku mencintaimu. Jangan percaya. Tuliskan cintamu itu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Baik. Sebab cinta juga sama. Cinta itu kan masalah hati. Dari mata turun ke hati. Makanya ketika dilamar, ibu mengatakan kepada anaknya, sudah mantap belum hatimu? Yakin belum? Yakin itu amalan hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi. Saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa hidup kita itu terbatas. Suatu saat pasti pulang. Sekali-kali sebelum tidur, cuma rasakan mungkin tidur saya yang terakhir. Lihatlah ke cermin, pantas kan jadi ahli surga. Kalau sudah paham dengan itu, maka segera perbaiki diri. Kalau punya titipan di rumah, ada istri, ada suami, ada anak-anak, maka coba pikirkan, masa iya antum ke surga anak-anak tertinggal? Maka berubahlah dengan baik. Ya, berjamaah dalam kebaikan, dan itu semua akan ringan untuk dilakukan. Bismillah, mulai. Kalau sadar akan wafat, pasti tidak akan main-main dalam hidup. Jadi jangan lihat sulitnya. Kadang-kadang kesulitan itu dibuat oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan. Tuh kalau antum naik ke gunung, begitu menemukan tanjakan, harusnya antum gembira. Kenapa? Karena di depan pasti ada turunan. Jadi kalau orang paham dengan fikih di surat Al-Kahf ini, ketika Anda dihadapkan pada ujian, Anda nggak usah nangis berlebihan. Jangan takut. Karena kadang-kadang ujian itu diturunkan untuk memberikan rahmat yang lebih luas bagi antum. Antum tuh dibuat-buat dulu. Bikin nangis supaya ke depan gak keluar lagi air mata. Kebal antum dengan semua ujian yang ada. Itu cara memahaminya. Ini gak usah berkeluh kesah. Kalau Anda sedang punya persoalan yang anggap Anda kecewa, jangan larut dalam kekecewaan. Perangi perasaan yang tidak baik. Boleh jadi yang Anda anggap tidak suka, ada kebaikan di dalamnya. Yang Anda kejar-kejar, justru ada hal yang tidak baik di dalamnya. Kenapa? Karena Allah tahu masa depan Anda tidak bisa baca masa depan. Ini yang baik di masa depan Anda. Orang yang dekat dengan pemilik kekuasaan, maka akan lebih mudah mendapatkan akses dan ketenangan, kan? Ya. Anda dekat misalnya, maaf ya, dengan seorang pemimpin, maka ketika kesulitan akan lebih mudah kesulitan itu diselesaikan karena kedekatan Anda. Apalagi yang dekat dengan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya bisa terbuka. Sakit yang mustahil bisa sembuh. Ya, kesulitan yang mustahil bisa lepas. Ya, segalanya bisa terkabul. Karena itu ada rumus dalam Al-Quran. Ini dibuka dengan ayat ini, rumus pertama di Quran. Jika Anda memiliki satu hajat, satu keperluan yang sulitnya luar biasa, bahkan mustahil menurut manusia, rumus Qurannya, lakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri Anda pada Allah. Kalau bisa saya sarankan, lakukan amalan yang umumnya orang tidak melakukannya. Ya. Allah kemudian langsung mendeklarasikan dengan terang. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulillahu syafa'atu jami'a. Sungguh yang berharap syafaat itu, yang berharap pertolongan Allah itu, yang berharap pertolongan untuk melahirkan kemudahan dalam setiap aktivitas yang dijalani di dunia atau bahkan di akhirat,
Lillahi syafa'atu jami'a. Kata Allah, semua pertolongan itu, semua yang menghasilkan kemudahan itu adalah milikku seluruhnya. Adalah milik Allah. Jadi kalau Anda menginginkan kehidupan yang mudah di rumah tangga, yang tenang, yang nyaman dalam pekerjaan, dalam interaksi sosial, kata Allah, hei, itu semua milikku. Datang kepadaku, minta kepadaku, karena semua sumber syafaat bersumber dariku. Salat itu satu-satunya ibadah yang akan terus dikerjakan selama 24 jam di muka bumi. Karena itu azannya terjadi perbedaan waktu. Surabaya selesai adzan, Sidoarjo adzan. Itu selesai adzan, pindah lagi. Ternyata 24 jam gak pernah berhenti lafaz adzan. Di Mesir selesai adzan, Libya adzan selesai, Tunisia adzan. Tunisia selesai, Maroko adzan. Maroko selesai, Aljazair adzan. Nyebrang ke Mediterania, Italia, Spanyol, Prancis, terus 24 jam. Satu-satunya kalimat di muka bumi yang tidak pernah berhenti 24 jam adzan. Kalau itu karya manusia, mustahil bisa demikian. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Dan ini menunjukkan sholat saking pentingnya 24 jam gak berhenti. Paling afdal berdoa adalah ketika sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa dalam hati saja sujud. Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Habis minta kepada Allah apa yang perlu diminta. Kalau teman tak lagi bisa menjadi kawan, kalau dunia tak lagi menjadi ramah, kalau tak lagi ada orang bisa mendengar, maka berbisiklah ke bumi. Insya Allah pintu-pintu langit akan terbuka mendengar doa-doa. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Ayo salat yang khusyuk. Hafidhu 'ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua ayat 238. Kata Allah, kalau kamu salat yang khusyuk ya. Tapi berapa banyak dari sekian salat yang khusyuk? Bahkan baru takbir sudah kurang khusyuk. Allahu Akbar, katanya Allah yang akbar. Katanya Allah yang besar. Tapi kok tiba-tiba pekerjaan jadi besar? Update status jadi besar. Media sosial jadi besar, kendaraan jadi besar. Allahu Akbar ingat mobil, Allahu Akbar ingat IG, Allahu Akbar ingat Facebook. Berarti kan sudah keluar dari konten kekhusyuan, kan? Nah, kita bisa tutupi. Jadi yang kurang-kurang dalam salat itu, salah satunya diampuni oleh Allah kekurangan itu dengan istighfar. Jadi istighfar yang pertama kita lakukan bisa menutup kekurangan-kekurangan dalam salat yang kita kerjakan. Jadi kalau ada yang kurang khusyuk dalam salat, selesai itu dengan istighfar. Maka Nabi membaca Al-Fatihah dengan 3 cara. 1, dibaca penuh dengan bismillahnya, dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Baca. Baik. Ada yang kadang Nabi bacanya sir, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ada yang kembali ke awal tadi, nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Maka dari sini riwayat tersebar, boleh dibaca. Ada yang keempat, rakaat pertama dibaca jahat kata Abu Hurairah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua nggak dibaca sama sekali. Ada 70 hadis jumlahnya. Maka disimpulkan oleh para ulama, cara membaca Al-Fatihah disepakati dituliskan di mushaf bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya bisa dibaca dengan 4 cara. Kalau ingin bagus dalam introspeksi, kalau ingin benar dalam muhasabah, lepaskan dulu seluruh kecenderungan dunia kita, kemudian tanyakan pada hati kita yang paling dalam, sudah benarkah cara hidup kita sampai dengan detik ini? Seakan-akan Allah ingin mengatakan pada kita, coba merenung sejenak. Bukan dengan kembang api itu, bukan dengan petasan itu, bukan dengan pesta itu, tapi dengan jiwa Anda, dengan hati Anda, dengan kolbu Anda, dengan jiwa yang Allah berikan kepada kita. Cobalah kemudian sejenak saja, sepersekian menit kita diam sejenak, tanyakan pada jiwa kita, istafti qalbak, kemana hidup kita ini? Sudah benarkah puluhan tahun saya beraktivitas? Sudah benarkah puluhan tahun ini misi yang saya emban? Sudah benarkah jalan hidup saya? Bagaimana kalau sekarang saya wafat? Jadi kalau ada makhluk yang ukuran dunianya misal saja, beribadah sudah 1000 tahun misal, kalau ukuran akhirat cuma sehari saja, kemudian bersikap sombong dengan 1 kalimat saja, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bernilai seluruh amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan pertama yang ingin disebutkan dalam penamaan ini. Ada di antara antum yang pernah berzikir selama 1000 tahun? Ada yang pernah salat selama 1000 tahun? Ada yang pernah baca Al-Quran selama 1000 tahun? Jadi iblis saja
yang cuma dengan kalimat keluar dari ketaatan kepada Allah, ini tidak bernilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan antum yang amalannya tidak seimbang, tidak sama waktunya dengan amalan makhluk ini, kemudian merasa sombong dalam kehidupannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan kedudukannya. Demi Allah, Allah sudah turunkan iblis sebagai model makhluk paling buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai antum mengikuti jejaknya, ini yang paling bahaya. Paham sampai sini? Keluarkan semua jenis salat sunnah di siang harinya. Sebelum subuh ada 2 rakaat rawatib, keluarkan. Sebelum zuhur 4 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat. Sebelum maghrib, setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Keluarkan salat mutlaknya. Ada yang dekat dengan salat fardu, ada yang jauh dengan salat fardu. Syuruk, awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Sebelum asar 4 rakaat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebelum maghrib kalau memungkinkan 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat. Keluarkan semua jenis salat yang bisa kita kerjakan. Kalau benar Anda kerjakan ini dengan baik, maka akan terjadi perubahan dalam hidup Anda, maka muncullah kenikmatan iman yang pertama. Kalau di awal-awal Anda terlambat salat fardu, perasaan biasa-biasa, maka setelah membiasakan yang ini, tertinggal salat sunnah pun hati Anda akan gelisah. Membahagiakan hati orang lain itu nilainya sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Nabi ditanya tentang amal apa yang paling disukai Allah, yang biasanya Nabi jawab itu jihad, yang biasanya Nabi jawab itu sholat tepat waktu, yang biasanya Nabi jawab berbakti kepada orang tua, haji ke Baitullah, dan segala macam jawaban-jawaban yang keren. Ternyata kali ini Nabi menjawabnya, salah satu di antara amal yang juga disukai oleh Allah itu adalah membahagiakan hati orang lain. Ini menunjukkan bahwa membahagiakan hati orang lain itu nilainya tidak kalah penting dan tidak kalah istimewa dengan amal-amal lain yang disukai Allah juga. Sampai seolah-olah disatukan dengan satu paket hadis, jihad, salat tepat waktu, berbakti pada orang tua, haji ke Baitullah. Jika menghadapi situasi apapun, hal yang pertama kita lakukan, lapangkan hati kita, tenang dalam menghadapinya. Demi Allah saya katakan, kita gelisah pun, kita menyoal pun, kita berkeluh kesah pun, tidak menghentikan persoalan itu hadir di hadapan kita. Maka alih-alih kita mengeluh, alih-alih membuat status yang tidak jelas, kata Al-Quran, tenangkan dulu keadaan hati kita. Bukankah Allah sudah memberikan kelapangan? Kalau Allah berikan pada Anda kedamaian, kenapa Anda memilih gelisah? Kalau Allah sudah hadiahkan pada kita ketenangan yang bisa kita dapati, kenapa kita harus memilih kegelisahan? Begitulah dahsyatnya orang kafir mau merusak kepala anak-anak muda kita. Tapi hari ini mereka masih tetap bersemangat. Makanya dimanapun saya tausiah, ramai anak-anak muda, Ustaz udah kita masuk aja ke mobil kita tinggalkan. Tidak, salaman kita dulu. Kenapa? Karena anak-anak muda ini mukjizat di zaman ini. Tak berhasil mereka merusak. Mereka buatkan YouTube supaya anak muda nonton film porno. Mereka buatkan FB supaya anak muda asik kenalan-kenalan pacaran. Mereka buatkan WhatsApp supaya anak muda asik. Tapi justru WhatsApp, FB, Twitter, BBM dijadikan mereka sebagai lapangan dakwah. Itu yang merekam video kajian kita yang disebutkan Pak Dekan tadi, yang memotong-motong pendek, yang share ke sana kemari. Itu bukan Ustaz. Saya seumur hidup sekali pun tak pernah mengupload itu. Itu siapa? Anak-anak muda yang luar biasa. Kalian rekam ceramah Ustaz Somad, kalian cut mana yang penting, 1 menit untuk Instagram, 3 menit untuk WhatsApp, 10 menit untuk YouTube, kalian share. Jadi jangan berpikir bahwa dakwah itu mesti LCMA, mesti Ustaz, mesti Profesor Doktor. Tidak, kita semua mengajak. Dada kita itu sesek tergantung kelapangannya, bukan tergantung masalahnya. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek. Ada orang yang masalahnya udah luar biasa, dia masih kayak biasa-biasa aja. Kenapa? Bedanya bukan masalahnya, tapi yang membedakan itu adalah syarhus sadarnya, lapang dadanya. Kan Allah yang membolak-balikan hati kan? Kalau Allah ambil hati seseorang dari kita, kita bisa apa? Kita punya dunia dan seisinya pun gak bisa ngebeli hati dia. Gak punya apa-apa. Kalau Allah kasih hatinya ke kita, dia akan memberikan semuanya untuk kita. Makanya perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Itu yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Dosa salah satunya. Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita.
sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi nggak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Mustahil. Sehingga kalau misalnya kita disuruh menutup aurat, itu Allah bukan mau membatas-batasi ruang gerak kita. Allah pengen jagain kita. Ustadz, kita buka aurat aja nggak laku-laku, apalagi nutup aurat. Salah. Kalau kita membuka aurat belum punya pasangan, kita tutup aurat, bisa jadi pasangan yang Allah akan datangkan dan siapkan untuk kita itu, dia hanya tertarik dengan kita ketika kita sudah tutup aurat. Kenapa kita nggak nikah-nikah? Mungkin kita belum menarik buat dia. Allah tuh nggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita nggak istighfar, baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita, seolah-olah kita nggak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Syarat menjadi orang yang penyabar bukan sering mendengar wawasan tentang sabar. Baru disebut orang yang penyabar bukan gara-gara dia tahu ayat dan hadis-hadis sabar. Orang yang penyabar itu adalah orang yang sering ngalamin ujian dan dia bisa lewatin ujian-ujian itu, baru disebut penyabar. Tapi teman-teman ya, benar nih, ini benar. Ini pengalaman pribadi. Saya mungkin saya bukan ustadz yang keren-keren aman keilmuannya, tapi banyak pengalaman pribadi. Buat saya secara pribadi sebagai suami, itu senyum istri itu amazing banget loh. Itu kayak miracle banget, itu kayak surga jatuh ke bumi gitu. Makanya kalau pulang ke rumah itu yang bikin happy itu bukan masalah rumahnya sebesar apa, di rumah ada apa. Yang bikin happy itu tawa anak sama senyum istri, udah selesai. Nggak makan Ustaz? Ya makan juga sih. Cuman maksudnya lapar bisa ketahan, tapi kalau kayak garing, krik-krik, kaku, plain di rumah nggak ada kehangatan, itu tuh rugi banget gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan salah satu di antara nikmat terbesar yang Allah berikan di muka bumi itu adalah zaujah solihah atau imro'ah solihah, istri yang solihah. Itu tuh nggak kebayar dengan apapun. Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap hari 5 kali diperdengarkan nama Allah, untuk menguji di jiwa kita masih ada iman tidak. Bahkan dari bangun tidur, bayangkan waktunya dibagi sempurna persis. Dari mulai subuh baru bangun, menjelang ke siang, mau berakhir siang ke sore, sore pindah ke maghrib, hilang kemudian muncul gelap malam. 5 kali persis dibagi waktu, diperdengarkan untuk menguji. Kira-kira setelah subuh siang masih ada nggak iman? Sore masih ada nggak? Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu kalau iman masih ada melekat di jiwa kita, demi Allah saya katakan, begitu kita mendengar suara azan, pasti hati kita akan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sudah azannya. Pernah begitu? Ya walaupun mungkin setelah selesai la ilaha illallah baru azan, belum qomat. Itu normal, gak apa-apa. Yang penting iman masih ada. Nah, ini menunjukkan ada getaran dalam jiwa. Maaf ya, rezeki kita sudah teratur, surga kita yang belum jelas. Dan semua apa yang kita nikmati di dunia ini satu saat pasti akan hilang seluruhnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Kalau belum mampu berlomba dengan orang baik melakukan amal soleh, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya keputusasaan bukan di antara akhlak orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak pernah berputus asa. Serumit apapun masalah kita, kalau kita punya yakin sama Allah bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, maka kita pasti akan punya harapan. Kalau kita yakin bahwa Allahu Akbar, sebesar apapun masalah kita, Allah lebih besar daripada masalah kita. Harusnya kita tidak pernah berdoa kepada Allah sambil mengatakan, ya Allah, saya punya masalah besar. Itu sama aja dengan kita ngeledekin Allah. Jangan pernah mengatakan bahwa musibah kita, ditinggalkan orang yang kita cintai, dibully seluruh dunia, itu besar di hadapan Allah. Bukankah Allah cukup buat kamu, kata kamu? Wahai jiwaku, kalau kamu merasakan kesempitan, kegalauan, bingung, sakit, jangan pernah kamu mengatakan, ya Rabbi, saya punya masalah besar. Tapi katakanlah, wahai masalah, saya punya Rabb yang maha besar. Kalau sekarang teman-teman diberikan ujian sebesar apapun, kehilangan masa lalu, seakan-akan mau dihapus dalam kehidupan kita, ingat, karena Allah tahu cuma teman-teman yang mampu menghadapinya. Kenapa enggak yang lain? Karena yang lain belum tentu mampu menghadapinya.
Kalau sore ini di antara kita ada yang sedang jatuh cinta atau punya perasaan cinta, apakah cintanya membuat kita makin dekat dengan Allah atau makin jauh? Kalau makin dekat, insya Allah itu cinta. Tapi kalau makin jauh, tanyakan, jangan-jangan ini bukan cinta, tapi ini adalah nafsu. Bagaimanapun keadaan kita, seberat apapun masalah kita, sebesar apapun musibah kita, kita katakan di hati kita, aku baik-baik saja karena ada Allah bersamaku. Cinta itu rasa yang sangat mulia, betul gak sih? Betul gak? Jadi tidak ada yang salah dengan cinta, yang jadi masalah cara kita mengekspresikan cinta itu. Ketika kapan Ustadz? Nah ini pertanyaannya. Cinta akan menjadi salah ketika kita meletakkan pada posisi yang salah dan kita mengekspresikan dengan cara yang salah. Ketika kapan? Ketika cinta itu tidak membuat kita makin dekat dengan Sang Maha Cinta, malah membuat kita jauh dari Sang Maha Cinta, kita jauh dari Allah. Bahkan na'udzubillah, dengan perasaan cinta itu membuat kita terjerumus pada kesalahan-kesalahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat baik-baik, kita akan merasa kehilangan seseorang dalam hidup kita bukan saat dia masih ada, tapi saat dia sudah tidak ada bersama dengan kita. Kata Jibril, wahai Muhammad, cintailah siapapun, apapun yang kamu cintai, tapi ingat, kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai itu. Bisa jadi kamu yang berpisah dengan dirinya, atau orang yang kamu cintai berpisah duluan dengan kamu yang mencintai. Dan kita akan ketemu tahapan berpisah dengan orang yang mencintai. Maka cintai dia selagi ada. Mengapa hidup kita terasa berat? Jawaban pertama, karena terlalu bersandar, terlalu berharap kepada selain Allah. Cinta keluarga, cinta pasangan, cinta seseorang, cinta harta, cinta jabatan, cinta kedudukan. Kata Allah, kalau itu semua lebih kamu cintai dibanding Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu saatnya Allah akan memberikan kepada kamu sesuatu yang boleh jadi menyakiti hatimu, karena hatimu terlalu berharap, terlalu bersandar kepada selain Allah. Akhlak Nabi itu bisa buat orang yang benci sama beliau jadi jatuh hati kepada beliau. Kalau kita udah jatuh hati jadi benci, kebalik. Nabi orang yang marah kepada beliau jadi jatuh cinta. Kita hampir jatuh cinta jadi marah, kebalik nih akhlaknya. Berarti kita harus belajar banyak nih dari Rasulullah tentang akhlak. Beliau tuh bisa bikin seorang perempuan yang suaminya baru terbunuh, ayahnya terbunuh, pamannya terbunuh, saudaranya terbunuh dalam perang Khaybar, yang dia bilang orang yang paling saya benci di muka bumi adalah Muhammad. Terus tiba-tiba yang namanya Muhammad datang menghampirinya di dalam tendanya, ditemani oleh beberapa orang sahabat. Lalu kisah itu diriwayatkan, Nabi datang dengan raut wajah yang penuh empati. Dengan raut wajah yang penuh empati, bukan raut wajah orang yang sebagai pemenang perang. Kan Nabi menang perang waktu itu. Sebagai setiap datang tahun yang baru, bulan yang baru, baik itu terkait personal kelahiran kita pribadi, ataupun juga tahun berganti dalam berkehidupan, Masehikah itu, Hijriahkah itu, maka Nabi memberikan satu contoh yang kuat agar setiap datang waktu berganti, jangankan tahun, bahkan setiap detik, koreksi diri kita untuk meningkatkan amal soleh kita, karena itu yang menentukan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan selalu kita merasakan di setiap detik itu boleh jadi maut bisa datang menjemput kita. Koreksi diri dari yang salah, tinggalkan segala yang Allah larang, dan kembali kepada jalan kebaikan yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah menerima apa yang telah kita kerjakan di masa lalu sampai detik ini. Semoga membimbing apa yang akan kita lakukan, dan semoga Jumat kali ini dicerahkan keadaan hati kita untuk menerima taufik Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan. Kalau teman-teman mencintai sesuatu atau seseorang dan perasaan itu membuat kita makin dekat dengan Allah, maka itu namanya cinta. Tapi sebaliknya, kalau dengan perasaan suka itu, cinta itu, tapi malah membuat teman-teman jauh dari Allah, itu namanya syahwat, namanya nafsu. Nah sekarang punten, teman-teman evaluasi. Kalau sore ini
di antara kita ada yang sedang jatuh cinta atau punya perasaan cinta, apakah cintanya membuat kita makin dekat dengan Allah atau makin jauh? Kalau makin dekat, insya Allah itu cinta. Tapi kalau makin jauh, tanyakan, jangan-jangan ini bukan cinta, tapi ini adalah nafsu. Kalau hari ini kita masih bangun dari tidur kita, masih membuka mata kita, masih menghembuskan nafas kita, maka di saat yang bersamaan tolong catat baik-baik, masih ada jatah rezeki untuk kita. Karena seseorang tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Berarti kalau sekarang kita masih hidup, masih ada rezeki bagi kita atau tidak? Yakin masih ada? Apa rezekinya? Bukankah membuka mata rezeki? Bukankah bernapas rezeki? Bukankah kita melihat keluarga rezeki? Bukankah kita masih punya sahabat rezeki? Bukankah kita masih bisa menikmati hidup adalah rezeki? Jangan pernah membatasi rezeki pada sifat yang bentuknya materi saja. Gaji terbatas, tapi rezeki Allah tidak terbatas. Gaji ada selipnya, tapi rezeki tidak ada selipnya. Gaji ada tanggal bulannya, tapi rezeki tidak ada tanggal bulannya. Rezeki itu bukan tentang seberapa banyak jumlahnya, tapi yang paling penting rezeki itu tentang seberapa besar berkahnya. Jadi yang paling penting bukan jumlah, bukan banyak, tapi berkah. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Rezeki sudah dijamin, tak mungkin diambil oleh orang lain. Artinya, jangan khawatirkan rezekimu, tapi khawatirkanlah bagaimana caramu menjemput rezeki itu. Apakah sudah sesuai dengan kaidah Allah? Sudah sesuai dengan aturan Allah atau tidak? Karena mohon maaf, segala sesuatu yang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah lepas darimu. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Jadi kita yang kita kejar itu bukan seberapa banyak kita dapat, tapi seberapa berkah kemudian Allah ridho dengan apa yang kita dapatkan. Gak apa-apa hati ini tersakiti, gak apa-apa orang pergi meninggalkan kita, gak apa-apa mata kita mengeluarkan air mata dan sedih mendengar keadaan kita, gak apa-apa. Kadang-kadang seseorang itu butuh untuk dibanting agar bisa terpelanting dalam keadaan yang lebih baik gitu loh. Gak apa-apa aku sakit, gak apa-apa aku merasakan masalah ini, karena aku percaya setelah ini ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seseorang butuh waktu untuk merasakan sesuatu yang mungkin menyakiti bagi dirinya, tapi di saat itu dia akan mendapatkan rasa manis dari pahit yang dia rasakan. Analoginya seperti obat lah. Obat itu rasanya apa? Pahit. Tapi saat kita mampu menelannya, ada rasa manis yang bisa kita dapatkan ketika kita mendapatkan kesembuhan. Mungkin kita harus merasakan sakit ini, karena setelah ini ada rasa manis yang sedang Allah siapkan untuk kita. Meni asariweh, teman-teman ya, kekhawatiran itu setengah dari penyakit, ketenangan itu setengah dari obat. Kadang yang ahilman alami, kekhawatiran yang berlebihan itulah yang menjadikan hidup kita sulit dan sempit. Don't worry, jangan terlalu banyak khawatir. Belajarlah lebih tenang. Kenapa? La tahzan innallaha ma'ana. Ulah sieun, ulah takut. Orang boga saha? Boga Allah. Makanya teman-teman, kalau kita udah kuat nih yakinnya ke Allah, apapun yang terjadi tidak ada yang gak baik, semuanya baik-baik saja. Maka ketika kita merasa tidak punya dosa, itu dosa. Padahal kita paham betul bahwa dosa kita banyak. Dan kalau dihitung, Allahu Akbar, kita gak bisa menghitung dosa-dosa kita. Maka jangan pernah merasa soleh. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Jangan merasa benar, harusnya benar merasa. Apa yang perlu kita rasa? Yes, saya banyak dosa. Ya, saya banyak salah. Makanya come back to you, kembali ke Allah. Dosanya orang yang punya dosa adalah bangga dengan dosa. Bangga dengan dosa. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, kalau kita yakin bahwa diri kita ini banyak salahnya, banyak hinanya, demi Allah tidak ada kesempatan sedikit pun untuk kita untuk menyombongkan diri di hadapan Allah.
Karena apa yang mau kita sombongkan, ternyata kita bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa. Makanya di antara sifat iblis yang membuat dia tidak akan pernah mendapatkan surga, kenapa? Sifat sombongnya. Sifat merasa bahwa dia memiliki segalanya. Kita ini manusia banyak salahnya, banyak lemahnya, banyak kurangnya. Maka jangan pernah sombong, jangan besar kepala. Di situ cukup helm. Itu penting nama. Benar tuh Ustaz Dadang. Maka mulai hari ini yakin saja, setiap orang baik mungkin pernah punya masa lalu yang buruk. Dan setiap orang yang pernah menemukan keburukan, dia masih punya harapan untuk bisa mendapatkan kebaikan di waktu yang akan datang. Semua kita pernah tenggelam dalam masa lalu. Semua kita pernah tenggelam dalam kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang yang pernah tenggelam dalam kesalahan adalah orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman coba cek deh ya. Kalau teman-teman hari ini kerja, teman-teman hari ini usaha, tapi teman-teman tidak menemukan titik terbaik dari setiap usaha kita, coba evaluasi, mungkin banyak dosa-dosa kita. Saya ulang ya. Kalau teman-teman udah usaha, udah berikhtiar, tapi kok nggak dapat hasilnya, kunaonnya ahilman, coba dicek. Mungkin ada dosa kita. Baik dosa kita kepada Allah langsung, mungkin ya. Dulu sering meninggalkan sholat, mungkin pernah mengakhirkan sholat, mungkin pernah melakukan larangan Allah, mungkin mata sering melihat sesuatu yang haram, mungkin lisan pernah zolim sama orang, mungkin tangan pernah menyentuh yang bukan haknya bagi kita, mungkin perut pernah makan minum yang haram, mungkin kaki pernah melangkah ke tempat maksiat. Mungkin itu yang menghambat kebaikan datang kepada kita. Tidak ada yang tidak baik, semuanya baik-baik saja. Kenapa? Karena kita yakin di balik sesuatu yang tidak baik ada kebaikan yang sedang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Allah, jaminannya Allah. Kalau teman-teman rungsing dengan satu persoalan, karena teman-teman fokusnya dengan persoalan itu. Contoh misalnya, teman-teman akhwat, antum pernah dekat dengan seseorang ikhwan misalnya. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, dia pergi meninggalkan kita. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia kan? Makin sakit ketika teman-teman mikirin dia. Kenapa ya dia ninggalin aku? Padahal aku kurang apa? Kurang gelis. Itu paling gampang jawabannya. Kurang bogoheun atau ada yang lebih lain. Kunaon, makin tarik tahu alasannya makin pusing. Tapi kalau teman-teman langsung berpikirnya, oke, dia pergi meninggalkan aku, ya nggak masalah, karena aku punya Allah yang tahu mana yang terbaik untuk aku. Kalau iman ingin kuat, maka rumus yang pertama, kerjakanlah semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berikan rahasia, kalau Bapak Ibu bisa menjalani ini, maka ringan semua ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu cuma 2. Ada berapa? 2. Kalau bukan perintah, pasti larangan. If'al wala taf'al. Do it, leave it. Kerjakan, tinggalkan. Gak banyak bu. Cuma berapa? 2. Kalau gak kerjakan, tinggalkan. Maka kalau kita ingin kuat imannya, tinggal keluarkan apa perintah Allah, apa larangannya. Dan sederhana, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Itu aja komitmen. Tenang hidup kita. Terus gak usah terlalu kreatif. Kalau kreatif jadi lebih capek nantinya. Diam itu keajaiban, dan selama ini saya ngebuktiin diam itu emang keajaiban. Kenapa? Karena Allah pernah mengisahkan kisah Zakaria dan kisah-kisah yang lain, bagaimana mereka dapetin keajaiban dengan cara diam. Ini yang kita coba pengen rubah sedikit persepsi kita. Nggak selalu bela diri dengan ngomong, kadang kita bela diri itu dengan diam. Nggak selalu kita dapetin keajaiban itu dengan hanya mengandalkan manusia, tapi justru kita dapetin keajaiban saat kita mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuh dahsyat. Hari ini teman-teman bisa hadir di kajian teman hijrah. Ini bukti kasih sayangnya siapa? Allah. Bukan karena Ahilman, bukan karena Ustadz Dadang, bukan. Tapi ini bukti sayangnya Allah sama kita. Allah tuh sayang banget sama kita. Mana buktinya? Ini. Kita yang berlumur dosa, kita yang banyak salah masih dikasih kesempatan. Apalagi yang bicara. Yang bicara di depan belum tentu lebih soleh dibanding teman-teman yang duduk. Tapi mungkin Allah tutupi saja aib-aibnya. Makanya malu sebenarnya kalau kita ingat-ingat tentang dosa yang pernah kita lakukan. Tapi kita yakin
Allah sebaik-baiknya pemberi ampunan kepada kita. Come back to you. Kembali ke Allah. Ya, bisa Dadang ya. Ya kumaha deui atuh rek naon orang merek naon hidup di dieu teh. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Hati. Ayo bikin status. Iman juga hati. Makanya ketika ada orang beriman dengan lisan, itu dikoreksi oleh Allah. Iman itu bukan di lisan, kata Allah, di hati. Sebab kalau sudah sampai ke hati, orang yang sudah sampai ke hati mengerjakan apapun jadi mudah, Pak. Cinta itu kalau cuma di lisan, komitmennya nggak ada. Tapi kalau sudah sampai ke hati, yang nggak suka pun jadi suka. Nggak suka ikan, makan ikan. Nggak suka ayam, makan ayam. Isi senang kucing, jadi senang kucing. Diikutin, jadi mudah mengerjakan itu. Ada orang Arab berkata, Quran surah ke-49 ayat ke-14. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ada Arab Badui datang ke Nabi. Dia mengatakan begini, qalatil a'rabu amanna. Datang sekelompok Arab Badui berkata pada Rasulullah SAW, kami telah beriman. Cuman di lisan, belum sampai ke hati. Langsung jawaban turun dari Allah dikoreksi. Qul lam tu'min. Katakan, Salat tahajud itu adalah kebiasaan ahli surga saat di dunia. Jadi kalau Anda ingin melihat ahli surga yang hadir di dunia, salah satunya lihat kebiasaan sholat malamnya. Kalau dia bangun dan mengalahkan semua kebiasaan malam ahli dunia, maka itulah ahli surga. Salah satu kebiasaannya. Ciri ahli surga, dia memiliki kecenderungan untuk sering bangun malam. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-17-nya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka itu ahli ihsan saat di dunia. Ayat 17-nya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu malamnya sedikit tidurnya. Jadi punya kebiasaan bangun malam. Jadi kalau Anda, ini cara memahami ayat itu begini. Cara memahami ayat seperti ini, jangan mencari orang lain. Anda sendiri yang jadi bagian dari ayat itu. Jadi itu diinformasikan pada kita sebagai tawaran, kita mau nggak berniaga dengan ayat itu? kalau iman kita ingin kuat, ingin mantap, maka yang pertama, man amana billah, dia mesti yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah. Ingat Bu ya, Pak ya, iman itu pengertian dasarnya yakin jangan ragu. Itu poinnya. Yakin jangan ragu. Ya, semua yang yakin-yakin itu sudah pasti amalan hati, Pak. Sudah pasti hati itu. Bukan amalan lisan. Kalau lisan bisa berubah. Kalau sudah sampai ke hati jadi komitmen. Ya, aku mencintaimu. Jangan percaya. Tuliskan cintamu itu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Nah, catat. Hukum merokok. Saya pribadi ya, kalau saya pribadi, kalau berbeda pendapat, ya saya hargai silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Apa dalil yang menjadikan? Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja menguatkan pada saya, bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah. Hilal muskilah. Nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan. Segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum rokok. Kebanyakan orang yang sholat, ketika mengucapkan kalimat itu di era kekinian, itu semua bacaannya tidak bersumber dalam jiwanya. Cuman di lisan aja gitu. Coba tanyakan pada diri Anda ketika sholat. Masuk nggak bacaan itu ke hati Anda? Dibaca nggak dengan sepenuh jiwa? Jangan-jangan cuma takbir Allahu Akbar, tapi nggak nyampe ke jiwa. Beda kalau nyampe ke jiwa, Bu. Pak, Abu Bakar tuh sampai gemetaran mengucapkan itu. Allahu Akbar. Lisan berkata Allah Maha Besar. Pikiran menerjemahkan Allah yang paling agung. Hati mengatakan, ya Allah, aku mengucapkan Kau yang paling besar. Aku takut setiap hari mengucapkan Kau yang paling besar, tapi aku selalu merasa paling besar dibandingkan orang lain. Sombong dengan orang lain, merasa angkuh, yang paling hebat dibandingkan yang lainnya, merasa yang paling tinggi, sementara setiap hari aku katakan Kau yang paling besar. Lisan berkata Allah yang Maha Besar, tapi selesai sholat merasa yang paling bagus sholatnya, yang paling hebat. Ikhlas Bapak.
mengerjakan semua karena Allah. Baik. Kalau saya sholat, kerjakan karena Allah. Oke? Saya infak, kerjakan karena Allah. Sekarang kalau saya sholat dan infak, saya kerjakan untuk mendapat surga, ikhlas gak? Hah? Ikhlas gak? Ikhlas. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh. Ya, ikhlas itu kan karena Allah. Setiap perintah Allah saya kerjakan. Sekarang Allah nyuruh saya, Allah perintahkan saya, kamu kerjakan ini, saya siapkan surga. Kejar surga itu. Saya ngejar surga karena Allah yang perintahkan. Kalau Allah nggak perintahkan, nggak saya kerjakan.